Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Kisah Nabi Isa dimulai dengan kelahirannya yang ajaib, di mana ia dilahirkan oleh Maryam tanpa hubungan manusiawi. Nabi Isa lahir dari rahim Maryam, seorang wanita suci, putri dari Imran, seorang lelaki terkemuka yang dianggap sebagai pilihan Allah. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kelahiran Isa adalah bagian dari kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimat, kun fayakun, jadi, maka jadilah. Maryam menerima kabar ini dengan pasrah dan berlindung kepada Allah dari setan yang ingin mempengaruhi pikirannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, Maryam merasakan sakit yang hebat. Allah memberinya kemudahan dengan menurunkan buah kurma segar dari pohon kurma yang berada di sekitarnya. Allah juga mengalirkan air sungai yang tiba-tiba mengalir di bawahnya. Maryam diberi makan dan minum oleh Allah secara ajaib di saat yang tepat. Akhirnya, Maryam melahirkan Nabi Isa dengan ajaib di bawah pohon kurma. Bayi tersebut adalah tanda kebesaran Allah dan mukjizat yang besar dalam ajaran Islam. Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitulham, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan bayi Isa, mereka menuduhnya melakukan perbuatan zina. Maryam, dalam keheningan, menunjuk kepada bayinya. Yang luar biasa, bayi Isa mulai berbicara dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikanku seorang nabi." Kisah yang paling terkenal adalah ketika Isa menghidupkan Lazarus, yang sudah meninggal selama 4 hari. Dengan doa dan izin Allah, Isa mengembalikan Lazarus kepada kehidupan, membuat banyak orang menjadi saksi kebesaran Allah. Nabi Isa juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kulit kusta, dengan menyentuhnya. Ia juga bisa menyembuhkan orang sakit lainnya dengan doa dan izin Allah. Ia bisa mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh orang-orang di rumah mereka, menunjukkan pengetahuannya yang mendalam. Selain itu, ia juga memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat, yang menggambarkan keilmuannya sebagai nabi. Nabi Isa diangkat sebagai nabi dan rasul Allah SWT pada usia 30 tahun. Tugas utamanya adalah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang tinggal di Palestina. Selain itu, ia juga diberi tugas untuk membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Selain mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi dalam ajaran Taurat, Nabi Isa juga membawa kitab baru yang disebut Injil. Injil berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak semua Bani Israel mau menerima dakwahnya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Isa. Mereka mencoba untuk membunuhnya karena merasa iri dan benci terhadap mukjizat-mukjizat yang dia tunjukkan. Mereka juga mempertanyakan kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai anak haram atau bahkan sebagai anak Tuhan, suatu pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Tauhid. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah membuat salah seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa sehingga ia ditangkap oleh tentara Romawi atas laporan para pemimpin agama Bani Israel. Yudas Iskariot kemudian disalib oleh tentara Romawi sebagai hukuman atas tuduhan bahwa ia adalah Al-Masih, yang diklaim sebagai Raja Bani Israel, yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Sedangkan Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Nabi Isa akan kembali turun ke bumi atas perintah Allah.